Mertuanya nih ya, ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak pak? Apa? Waktu mertua baju nggak pak? Apa? Waktu mertua baju nggak pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi. Waktu bapak ke kamar mandi. Pakai? Iya. Pakai? Iya. Nah, saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah. Balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. di kontraknya itu sebenarnya mau ngapain pak? Mau cerita tentang NR ini, Nah. sih gitu. Kenapa sih NRT kok seperti ini gitu loh? Ya. Mungkin seperti itu. Mau curhat doang sih sebenarnya, nggak ada niat apapun. Gitu. Nah. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tentu Anda sudah tahu bahwa Rosy Zai, menantu yang diduga berselingkuh dengan mertuanya ini, memberikan klarifikasi dan bahkan membawa pengacara untuk melaporkan Norma Risma, istrinya, yang telah mengungkap apa yang dia lakukannya dengan ibu kandung dari Norma Risma. Ya, di sini Fakta 5D akan mengulas pengakuan dari Rosy Zai yang agak aneh, dan sebenarnya itu sudah diulas oleh beberapa netizen yang menemukan kejanggalan-kejanggalan dari pengakuan si Rosy Zai bersama pengacaranya yang melaporkan Norma Risma ke Polda Banten. Dan kabar terakhir, laporan itu akhirnya ditolak. Nah, bagaimanakah analisanya? Bagaimana kupas tipis-tipisnya? Yuk kita simak saja di Fakta 5D kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya ditunggu karena selalu ada doa dalam setiap lentikan jaring. Bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Nah, inilah kejanggalan yang pertama yang ditangkap oleh netizen. Rosy mengakui kalau ayahnya Risma atau bapak mertuanya mengetahui kalau Rosy ada hubungan dengan ibunya Risma. Ini sangat janggal karena Norma Risma sendiri di dalam podcast Denny Sumargo mengaku yang paling kecewa adalah ayah kandungnya. Dan memang aneh jika ada ayah kandung membiarkan putrinya disakiti. Dan di sini Rosy dengan entengnya mengatakan ada rasa nyaman, guys. Bapaknya juga udah tahu gitu tuh. Kalau saya tuh punya hubungan lah, cuman ya bukan hubungan sih ya, cuman ngerasa nyaman saya sama ibunya. Saya udah nggak menerima dia sebagai istri saya lagi, kata bapak. Dan saya juga udah nggak menerima dia sebagai menantu saya lagi, karena udah sakit, karena hati saya ini disakitin. Saya udah anak saya diginiin, saya juga diginiin gitu kan. Udah lewat hari, kita bilang kayak udah saya jangan sama dia lagi gitu kan. Karena itu kalau udah tahu kayak gitu, udah pernah begitu, nanti dia akan begitu lagi. Akhirnya aku bilang, Pak, tapi aku tuh cinta sama dia, kan dia cinta sama aku. Aku bilang, aku gak pernah pacaran sama dia, kan mungkin dia nanti juga berubah kali itu jelas gitu. Jadi malah aku yang sering berantem sama bapak karena aku nyatanya sama dia, bapaknya gak setuju kan. Gitu, akhirnya ya berjalannya waktu segala macem, ya mungkin bapak juga bingung kan, aku anak satu-satunya, kalau aku nggak betul-betul takut akunya gila atau gimana kan, sampai akhirnya waktu itu ke pernikahan gitu. Pas pernikahan juga bapak bilang sekarang itu sebenarnya bapak tuh pas pernikahan juga hati bapak hancur katanya gitu kan. Makanya pas di foto pernikahan itu kan bapak mah nggak ngegandeng aku sama sekali gitu tuh, mungkin dalam hatinya mah kayak aku tuh nggak siap mengantarkan anakku untukmu, mungkin ya karena nggak aku sama sekali gitu loh. Mungkin ya pakai masker, mungkin sebenarnya sedih gitu, tapi nggak mau menunjuk. Waktu penggerebekan itu posisi klien kami lagi ada di kamar mandi, lagi buang air kecil pak, katanya dah bener. Nah, dia lagi di kamar mandi, sedangkan mertuanya nih ya ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak pak? Apa? Waktu mertua mandi dia pakai baju nggak pak? Apa? Waktu mertua mandi dia pakai baju nggak pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi pakai? Iya. Nah, inilah momen yang paling membagongkan dari si Rosy Zai saat ditanya oleh pengacaranya.
Lihat matanya menunduk ke bawah, pengacaranya yang memberikan penjelasan. Kemudian saat diperjelas bahwa di saat penggerebekan mertuanya itu apakah tidak pakai baju di kamar mandi, Rozi Jai pun memandang bingung ke pengacaranya dan seakan-akan tidak bisa menjawab dan kebingungan di situ. Dia berpikir dan kemudian matanya menunjuk ke bawah serta jawabannya pun terkesan ragu-ragu. Mertuanya nih ya, ada di kamar. Waktu dia keluar itu, waktu di kamar mandi dia pakai baju nggak, Pak? Apa? Nanti dia pakai baju nggak, Pak? Apa? Nanti dia pakai baju nggak, Pak? Apa? Waktu mertuanya, waktu bapak ke kamar mandi, pakai? Iya. Pakai? Iya. Pakai? Iya. Nah, saya tinggal masih pakai gitu tuh. Nah. Balik lagi, udah pas digedor, udah telanjang, saya juga kaget. Nah. Kok gini, kan saya juga panik gitu, mau ngapain gitu kan. Ya udah kata saya gitu tuh. Bapak panik gitu intinya saya tuh. Nah, di sini Rozi menjelaskan kalau ibu mertuanya seperti orang yang manipulatif. Karena saat penggerebekan, ibu mertuanya seakan-akan merekayasa kejadian dengan membuka pakaiannya atau telanjang saat digerebek. Secara tidak langsung, ini menuduh ibu mertuanya. Kenapa kok tiba-tiba membuka pakaian saat digerebek? Hal ini tentu membuat opini baru di masyarakat. Padahal sebelumnya Rozi juga mengaku kalau ibu mertuanya sudah tahu. Di situ nggak ada pengakuan, emang saya nggak ngelakuin gitu Pak. Dari pihak ibu NR juga emang nggak ada pengakuan karena kita nggak ada perjinahan gitu Pak. Sementara itu Rozi Jai sendiri padahal sudah mengaku bersalah dan minta maaf untuk Norma Risma di akun media sosialnya. Buat Norma Rismala, sekali lagi aku minta maaf, mungkin ini nggak bakal bisa kamu maafin. Kalian pikir kalian semua sudah lebih baik dari saya, nggak usah ngurusin hidup orang, pikir aja hidup kalian sendiri. Besok saya akan membuat video klarifikasi dengan mertua dan istri saya. Tapi ternyata dia bikin klarifikasi sendirian, tanpa mertuanya, tanpa istrinya, dan hanya dengan pengacaranya. Nah begitulah beberapa kejanggalan dan keanehan dari ekspresi yang ditampilkan oleh Rozi Jai saat dia melakukan klarifikasi kemudian melaporkan istrinya ke Polda Banten. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan Anda tulis di kolom komentar. Anda bebas berpendapat karena ini media sosial.